Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in laha illam yatub. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallafut tahiru. Dihukum mati seorang muslim yang sudah mencapai taklif atau sudah mukallaf dan dalam kondisi suci, maksudnya tidak berhadas, haddan bidorbi unukin, atas dasar hukuman, atas dasar had, bukan karena dia menjadi kufur, dan dieksekusi dengan cara dipenggal atau dipotong kepalanya. Artinya tidak dihukum dengan cara dirajam sebagaimana orang yang berzina muhson. Mengapa orang muslim ini dihukum mati? Apa kesalahannya? In akhrojaha ail maktubata amidan an waqti jam'in laha. Apabila orang muslim tersebut tidak mengerjakan sholat maktubah sampai habisnya waktu jamak sholat tersebut secara sengaja. Jadi dalam hukum Islam ini sanksi untuk orang yang meninggalkan sholat ternyata di dunia ini sangat berat ya. Kita katakan sangat berat karena sanksi yang meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat ini dihukum mati. Dan ini memang karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa hisabuhum ala rabbihim au kama qala. Jadi Rasulullah dawuh, saya diperintah untuk memerangi atau membunuh orang sampai dia mau bersyahadat. Kalau orang ini dibunuh karena tidak bersyahadat, ini artinya orang yang belum Islam. Karena kalau orang Islam berarti dia sudah bersyahadat. Kemudian wa yuqimus shalah, dan orang yang tidak sholat. Kalau orang sholat ini mesti arahannya untuk orang muslim. Karena kalau orang kafir ini belum terkena tuntutan sholat. Hanya orang muslim yang terkena tuntutan sholat. Artinya kalau orang muslim, kalau orang yang sudah muslim ini tidak menjalankan sholat, ini pun ternyata Kanjeng Nabi menegakkan hukuman uqatila ya, jadi memerangi atau dibunuh. Maka di sini dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, sanksi di dunia bagi orang yang tidak menjalankan sholat sampai habis waktunya ini adalah dibunuh. Cuman habis waktunya di sini ada masa tenggangnya. Jadi kalau orang dinyatakan tidak mengerjakan sholat duhur ketika memang waktu sholat duhur sudah habis, tapi masih diberi waktu tenggang untuk taubat untuk mengerjakan sholat yang belum dikerjakan sampai habisnya waktu jamak. Ya, waktu jamak ini kalau zuhur berarti sampai habisnya waktu asar. Jadi alurnya ketika orang sampai habisnya waktu zuhur, maka ini nanti akan ada istitabah. Istitabah ini adalah disuruh untuk bertaubat. Kamu kok tidak sholat, kenapa? Ayo segera taubat, ayo segera sholat. Itu istitabah. Kalau dia mengerjakan aman, kamu berarti masih terjaga darah kamu. Tapi kalau masih tidak mau, ini ditunggu sampai habisnya waktu jamak, sampai waktu asar selesai kok masih belum, maka bisa ditegakkan hukuman mati. Tapi penyelenggara eksekusinya ini ya memang harus dari pemerintah, karena had itu hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Artinya di Indonesia hukuman seperti ini memang tidak berlaku karena di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam. Mungkin di negara-negara Islam
yang mempunyai aturan seperti ini baru dijalankan. Di Indonesia tidak bisa dijalankan dan tidak boleh dijalankan. Karena misalkan ada perorangan terus menghukumi, ada pondok membuat aturan siapa yang tidak sholat akan dieksekusi, akan dipancung. Wah, itu tidak boleh, malah tidak boleh. Bukan karena dia mau menjalankan syariat Islam, tapi memang tidak boleh karena artinya dia menentang kebijakan pemerintah. Kalau dalam bahasa fikih namanya ta'arrud li uqubati sultan, itu memang tidak boleh. Sebagaimana juga memotong tangan seorang pencuri ini tidak bisa diselenggarakan oleh perorangan atau oleh lembaga-lembaga tertentu, tidak boleh. Sehingga hukuman ini tidak bisa dilaksanakan di Indonesia. Tapi memang aturan dalam fikih itu seperti ini. Ya, kita tetap harus memahami apa adanya. Wa yuktalu in akhrajaha an waqti jam'in in kana kaslan ma'atiqadi ujubiha illam yatub ba'dal istitabati. Orang tersebut akan dihukum mati karena dia tidak mengerjakan sholat, namun dia tetap dianggap Islam, statusnya tetap muslim ketika dia tidak mengerjakan sholatnya karena malas. Ma'atiqadi wujubiha, tapi masih meyakini wajibnya. Jadi ini ada dua jenis ya orang meninggalkan sholat. Pertama kaslan, kedua kufron. Kalau kaslan itu artinya dia masih meyakini wajibnya sholat. Ya, sholat memang wajib, saya tahu itu. Mengapa kok tidak dikerjakan? Malas. Nah, ini yang di sini, ini yang pertama. Kalau orang itu tidak mau mengerjakan karena dia malas, maka tetap dihukum mati. Tapi ketika dia mati, hukumnya masih menjadi orang muslim, sehingga harus ditajhiz, harus dirawat jenazahnya sebagaimana merawat jenazah orang muslim, dimandikan, disolati, dikubur di kuburannya orang muslim. Dia dihukum mati seperti itu illam yatub, kalau dia tidak mau bertaubat ba'dal istitabati, setelah diminta bertaubat. Wa alanat bil istitabati la yatmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'thamu. Namun istitabah itu sebenarnya hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak wajib harus melalui proses istitabah baru nanti dieksekusi, tidak. Karena istitabah itu ternyata hukumnya sunnah. Artinya taubat itu karena dia tahu kesalahannya memang harus taubat tanpa harus disuruh. Jadi eksekusi ini tetap akan dijalankan meskipun tidak ada istitabah. Karena dia tidak mau taubat. Tidak mau taubat karena dia tidak mau mengerjakan sholat yang belum dikerjakannya. Oleh karena itu, karena istitabah itu hukumnya sunat, layat manu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'samu. Tidak terkena sanksi orang yang membunuh tarikus sholat itu, orang meninggalkan sholat itu sebelum dia bertaubat. Tidak terkena sanksi, artinya tidak terkena kisos. Karena dalam aturan mestinya orang membunuh orang muslim, ada orang membunuh orang muslim itu ya terkena kisos. Kalau bunuh ya dihukum bunuh. Kalau menghukum mati, mematikan atau membunuh ya nanti hukumnya dihukum mati. Itu aturan normalnya. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini ada orang membunuh orang yang tidak mau sholat, yang tidak sholat dan belum taubat, ini dia tidak terkena sanksi, tidak terkisos, tapi tetap berdosa karena dia membunuh belum pada waktunya atau belum selesai diputuskannya hukum orang tersebut akan dihukum mati ya. Dosa. Wa yuktalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yusallu wala yusalla alaih. Bentuk yang kedua, orang meninggalkan sholat, orang tidak mengerjakan sholat karena kufron, karena jahid dan wujubaha. Dia menantang wajibnya sholat, tidak percaya sholat. Kamu kok tidak sholat?
sholat itu tidak wajib, ngapain saya harus sholat. Nah ini beda dengan yang kedua. Kalau tadi kaslan, sekarang jahidan. Kalau jahidan, orang tidak mempercayai kewajiban sholat, padahal sholat ini adalah al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang sangat populer di agama Islam, itu hukumnya kufur, sehingga orang ini juga nanti harus dihukum mati atas dasar kufur. Jadi bukan karena had, bukan karena hukuman, tapi atas dasar kufur. Konsekuensinya, kalau dia dihukum atas dasar kufur, maka dia statusnya tidak menjadi orang muslim lagi. Statusnya menjadi orang kafir, fala yusallu wala yusalla alaihi, maka ketika meninggal dunia dia tidak dirawat secara islami, tidak dimandikan dan tidak disolati, tidak dikubur di kuburannya orang muslim. Demikian bedanya. Jadi ada dua macam orang yang tidak mengerjakan sholat itu di dunia. Ternyata hukumnya semestinya memakai hukum Islam itu ya sangat berat. Meninggalkan sholat dibunuh. Terus kalau diterapkan di Indonesia ini, berapa banyak atau berapa juta orang muslim yang harus dibunuh ya, untuk tidak diterapkan. Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila udhrin. Diwajibkan bergegas atau cepat-cepat mengqadai salat yang ditinggalkan sebelumnya apabila tidak mengerjakan salatnya itu tanpa ada udzur. Jadi orang meninggalkan salat, pernah meninggalkan salat, itu mempunyai kewajiban. Yang pertama adalah mengqadai. Yang kedua, dia harus cepat-cepat mubadarah. Kewajiban tambahannya apabila dia meninggalkannya salat itu tanpa ada udzur. Fayalzamuhul qada'u fawran, maka dia harus melaksanakan qada' salat secara cepat-cepat. Qala Syekhuna Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu taala, walladzi dhahara annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Menurut Imam Ahmad bin Hajar atau lebih terkenalnya Ibnu Hajar al-Haytami, zahirnya orang tersebut harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadai salat yang pernah ditinggalkan, mengecualikan sesuatu yang dibutuhkan dan tidak bisa dihindari atau hal-hal yang mesti dilakukan atau suatu kebutuhan primer. Contohnya seperti makan, minum. Jadi di setiap waktunya dia itu selalu mempunyai tuntutan untuk mengqadha salat. Tidak ada waktu untuk santai-santai, leha-leha, apalagi jalan-jalan. Itu tidak. Bahkan di sini pokoknya hanya yang ditolerir hanya sekedar yang bersifat primer. Kalau makan, ya tidur tentunya untuk istirahat. Jadi untuk kebutuhan primer pribadi, itulah yang ditolerir. Kalau di luar itu harus digunakan waktunya untuk mengqadha salat karena dia meninggalkan tanpa ada uzur. Wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u intaha. Dan sesungguhnya dia haram menjalankan ibadah sunnah. Ibadah itu yang baik, yaitu ibadah sunnah, itu aja tidak boleh. Karena apa? Karena orang tersebut dihadapkan dengan dua hal yang mempunyai tingkat urgensi berbeda. Satu, ibadah sunat itu baik dijalankan. Tapi di sisi yang lain dia mempunyai qadha salat yang hukumnya wajib. Wajib ya, tuntutan wajib itu lebih kuat daripada tuntutan sunat. Maka kaidahnya idza ta'aradal wajib wa sunnah qutimal wajib.
dia harus menjalankan wajib dulu. Jadi jangan sampai menjalankan yang tidak terlalu penting meskipun baik mengalahkan yang penting. Namun apabila orang ini tetap menjalankan ibadah sunat, ibadahnya tersebut tetap sah. Jadi sah tapi haram. Haram tapi sah. Bisa terjadi seperti itu karena keduanya mempunyai kaitan yang berbeda. Kalau sah itu namanya adalah hukum wad'i, kalau haram namanya hukum taklifi. Dia sah karena dia sudah memenuhi syarat dan rukunnya ibadah. Jadi yang menjadikan ibadahnya itu sah dan mendapatkan pahala juga mestinya ketika dia menjalankan ibadah tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sah. Tapi karena dia menggunakan waktu untuk ibadah sunat dan akibatnya itu meninggalkan atau tidak mengerjakan yang wajib yang harusnya didahulukan, maka dia terkena haram. Jadi orang mengerjakan sholat sunat ketika dia masih mempunyai tanggungan sholat wajib, hukumnya haram mengerjakan, tapi apabila dikerjakan tetap sah dan tentunya juga mendapatkan pahala. Masa wis dikangeli kok ora entuk ganjaran kan ya sakit. Intaha. Wa yubadiru bihi nadban infata bi udhrin kanaumin lam ya'tad bihi wa nisyanin kadzalik. Kalau tadi disebutkan wajib mubadarah, sekarang ini ada hukum yang sunat. Sunat mubadarah, sunat cepat-cepat. Apabila dia meninggalkannya sholat dulu itu karena uzur. Contohnya uzur seperti naumin lam ya'tad bihi. Tidur yang bukan kecerobohan. Tidur yang bukan kecerobohan itu gambarannya sudah masuk waktunya sholat, dia tidur tapi mempunyai keyakinan nanti bisa bangun sebelum habisnya waktu sholat dan akan mengerjakan sholat di dalam waktunya. Wanisyanin kadzalika, begitu juga lupa yang tidak disengaja. Lupa yang tidak disengaja ini adalah lupa bawaan manusia, bukan lupa karena permainan. Gara-gara main game akhirnya kelupaan sholat. Nah, ini berarti lupa yang ceroboh, lupa yang mu'tadin ya. Ceroboh. Itu tidak uzur. Kalau lupa bawaan manusia atau manusiawi ini uzur karena itu dianggap masih manusiawi. Wa yusannu tartibuhu ail faiti fayaqdi subha qabla dhuhri wa hakadha. Apabila mempunyai beberapa faitah maka disunatkan menjalankannya sesuai dengan urutan waktunya. Yusannu tartibuhu, disunatkan untuk mentartibkan sholat faitah. Jadi kalau punya sholat faitah subuh dan zuhur maka lebih baik di sholat subuh dulu sebelum zuhur dan seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu fautuha in fata bi udhrin. Kesunatan lagi mendahulukan sholat faitah daripada hadirah yang tidak dikhawatirkan habis waktunya hadirah. Kesunatan tersebut apabila memang faitahnya itu karena uzur. Wa in khosya fauta jama'atiha alal mu'tamad, meskipun gara-gara menjalankan faitah itu dikhawatirkan akan kehilangan jamaah menurut qaul mu'tamad. Jadi misalkan punya faitah sholat zuhur di waktu asar, dia itu tetap disunatkan menjalankan sholat zuhur dulu baru nanti sholat asar, meskipun gara-gara dia sholat zuhur terus sholat asarnya tidak dijalankan secara berjamaah, wayai jamaah, terus dia melakukan sholat zuhur dulu, akibatnya sholat asar tidak bisa dilakukan dengan jamaah, itu pun tetap disunatkan takdimun faitah yang di sini adalah sholat zuhur
takdimnya itu menjadi sunat apabila faitahnya itu karena udzur. Jadi kaitan udzur dan ghairu udzur ini adalah sunat dan wajib sunat. Mubadarah, yang mubadarah itu implikasinya tentunya adalah tartib ya, tartibu takdimi waktul muqaddam, kemudian juga takdimuhu ala hadirah. Ini aplikasi dari mubadarah. Wa idza fata bila udhrin fayajibu takdimuhu alaiha. Beda kalau misalkan faitahnya itu karena tanpa uzur, jadi sengaja tidak sholat duhur di waktu asar, maka dia harus sholat duhur dulu. Harus sholat duhur dulu sebelum asar, selama sholat asarnya tidak khawatir sebagian sholatnya akan habis di luar waktu, ya, karena dilaksanakan di luar waktu. Mengapa kewajib? Karena tanpa uzur. Amma idza khafa fautal hadirati bi ayyaqa duha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhul bad'u biha. Adapun apabila mengkhawatirkan akan fautul hadirah, kehilangan sholat hadirah, gambarannya bi ayyaqa ba'duha wa in qalla kharijal waqti, ada bagian dari sholat hadirah yang dikerjakan di luar waktunya, maka yalzamuhu al-bad'u biha, harus mengerjakan sholat hadirahnya sebelum faitah. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin wa in faqutat tartib li'annahu sunnatun wal bidaru wajibun. Wajib lagi mendahulukan yang tidak dikerjakan sholatnya tanpa udhur, mengalahkan yang tidak dikerjakan sholatnya karena udhur. Ya, karena apa? Wa in faqutat tartib, meskipun akan kehilangan tartib. Orang mempunyai dua qada, yang satu zuhur, yang satu asar. Yang asar ini tanpa uzur, yang zuhur ini ada uzur. Misalkan seperti itu. Maka nanti kalau qada ini tetap disunatkan mendahulukan yang tanpa uzur dulu, karena tanpa uzur itu mempunyai tuntutan wajib, sedangkan yang uzur itu mempunyai tuntutan sunat. Meskipun gara-gara dia mendahulukan yang bi ghairi uzrim, tidak terjadi tartib, mestinya kan zuhur dulu baru asar. Alasannya apa? Yaitu pertimbangan. Pokoknya idza ta'aradul wajib was sunnah qutimal wajib. At-tartib at-tartib itu sunnah, wal bidar wajib, maka harus kudimal wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatibi 'anil fawaiti bi udhrin. Juga sunat lagi mengakhirkan sholat rawatib dari sholat faitah. Jadi jangan sholat rawatib dulu sebelum menjalankan faitah. Kembali lagi kaidahnya, karena rawatib hukumnya sunat, faitah hukumnya wajib, maka harus wajib dulu. Yundabu yang faitah yang biudrin itu nanti hukumnya yundabu, tapi kalau yang biwiri udrin tentunya yajibu, karena itu ada kewajiban tambahan mubadarahnya itu. Wallahu ta'ala alam shawab.